Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe. Juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Silsilah keluarga Satrio Piningit. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi, di balik pegunungan, di antara lembah-lembah yang hijau dan hutan yang lebat, terdapat sebuah keluarga yang namanya dikenal oleh sedikit orang, namun kisah mereka sudah mengalir dalam legenda yang diwariskan turun-temurun. Keluarga ini adalah keluarga Satrio Piningit, yang sejak lama dipandang sebagai keturunan yang memiliki takdir besar. Silsilah mereka bukanlah silsilah biasa, melainkan sebuah warisan yang penuh dengan kisah kepahlawanan, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Satrio Piningit, pria yang kini dikenal sebagai pemimpin dengan visi besar, bukanlah seorang yang muncul begitu saja. Ia adalah bagian dari sebuah garis keturunan yang panjang, sebuah silsilah yang sudah ada jauh sebelum ia dilahirkan. Silsilah ini tidak hanya berasal dari garis darah, tetapi juga diwariskan melalui nilai-nilai, pelajaran, dan pengalaman yang turun dari generasi ke generasi. Keluarga Satrio Piningit, menurut cerita yang dikisahkan oleh para sesepuh desa, bermula dari seorang pria bernama Raden Jaya Wijaya. Seorang satria yang hidup ratusan tahun yang lalu. Raden Jaya Wijaya bukanlah orang biasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan pemberani yang mampu menyatukan berbagai suku yang bertikai di tanah yang sekarang dikenal sebagai desa tersebut. Pada masanya, Raden Jaya Wijaya adalah simbol persatuan dan kekuatan, dan ia memiliki pandangan jauh ke depan tentang bagaimana sebuah bangsa harus dibangun di atas pondasi kebersamaan. Raden Jaya Wijaya memiliki dua putra, yaitu Prabu Suryaningrat dan Raden Wirajaya. Keduanya dikenal sebagai pemimpin yang hebat di zaman mereka, namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam memimpin. Prabu Suryaningrat lebih dikenal dengan pendekatannya yang penuh dengan kekuatan militer, menggunakan strategi peperangan untuk menegakkan keadilan dan memperluas wilayah kekuasaannya. Sementara itu, Raden Wirajaya lebih memilih jalan diplomasi dan kebijaksanaan untuk mempersatukan orang-orang yang berbeda. Namun, di balik kisah kepahlawanan mereka, ada satu hal yang tak banyak diketahui keduanya, meskipun berbeda pendekatan. Merasa bahwa untuk mencapai kedamaian sejati, mereka harus mengorbankan sesuatu yang sangat penting, keinginan pribadi mereka. Kisah keluarga Satrio Piningit berlanjut melalui generasi ke generasi. Salah satu keturunan Raden Jaya Wijaya yang paling dikenal adalah Raden Arya Kusuma, seorang pemuda yang lahir di tengah kemelut politik dan ketidakadilan yang melanda tanah kelahirannya. Raden Arya Kusuma, meskipun terlahir sebagai seorang bangsawan, memiliki hati yang sangat dekat dengan rakyat jelata. Sejak muda, ia sudah menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan rakyat yang terpinggirkan oleh penguasa yang korup.
Raden Arya Kusuma dikenal sebagai sosok yang sering menyamar sebagai rakyat biasa, berkeliling desa dan kota untuk mendengarkan keluhan dan permasalahan yang dihadapi rakyat. Banyak yang tidak tahu bahwa pemuda yang tampak sederhana ini adalah bagian dari keluarga bangsawan yang terhormat. Namun, bagi Raden Arya Kusuma, gelar dan harta tidak lebih berarti dibandingkan dengan misi mulia untuk menegakkan keadilan. Dalam suatu masa, ia jatuh cinta pada seorang wanita bernama Ratu Asmarani, seorang putri dari kerajaan yang terletak di luar desa mereka. Ratu Asmarani, seperti halnya Raden Arya Kusuma, memiliki hati yang besar untuk rakyatnya. Namun, keduanya menghadapi banyak rintangan, terutama dari pihak kerajaan yang tidak menginginkan pernikahan antar golongan yang berbeda. Meskipun demikian, cinta mereka tidak dapat dihentikan, dan mereka akhirnya menikah melahirkan anak pertama mereka, yang diberi nama Raden Satrio Piningit. Raden Satrio Piningit lahir dengan takdir besar yang telah tertulis dalam garis keturunan keluarganya. Sejak kecil, ia telah menunjukkan tanda-tanda luar biasa kecerdasan, ketangguhan, dan kemampuan untuk memahami berbagai persoalan kehidupan yang kompleks. Namun, bukan hanya kemampuan fisik dan kecerdasan yang menonjol, melainkan juga kematangan emosionalnya yang luar biasa untuk usia yang masih muda. Raden Satrio Piningit, meskipun terlahir sebagai pewaris tahta, seringkali merasa bahwa dunia yang ia tempati tidaklah adil. Meskipun keluarganya memiliki segalanya, kekuasaan, harta, dan kedudukan, ia merasa ada yang hilang. Rakyatnya yang selama ini berada di bawah kendali penguasa yang korup, hidup dalam penderitaan dan ketidakpastian. Dari situlah muncul pertanyaan yang terus menghantui pikirannya, apa artinya kekuasaan jika tidak bisa digunakan untuk kebaikan rakyat? Menyadari bahwa nasib rakyatnya ada di tangannya, Satrio memutuskan untuk mengasingkan diri dari dunia yang selama ini ia kenal. Ia mengembara ke berbagai penjuru negeri, belajar dari berbagai budaya, bertemu dengan berbagai pemimpin, dan menyaksikan langsung bagaimana ketidakadilan merajalela. Dalam perjalanannya, Satrio semakin yakin bahwa untuk membawa perubahan besar, ia harus terlebih dahulu memahami dengan mendalam apa yang dirasakan oleh rakyat yang terpinggirkan, yang seringkali tidak didengar oleh para pemimpin mereka. Ketika Raden Satrio Piningit kembali ke desa kelahirannya, ia membawa sebuah visi besar untuk masa depan. Ia ingin mengembalikan martabat rakyat, menghapuskan ketidakadilan, dan membangun sebuah masyarakat yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan dan saling menghormati. Namun, ia sadar bahwa untuk mencapai semua itu, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia harus membangun jaringan, menggalang kekuatan, dan menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda. Dalam perjalanan tersebut, Satrio selalu diingatkan oleh ajaran-ajaran dari leluhurnya. Dari Raden Jayawijaya, ia belajar tentang pentingnya persatuan. Dari Prabu Suryaningrat, ia memahami bahwa kekuatan bukan hanya datang dari senjata, tetapi dari tekad yang bulat untuk memperjuangkan kebenaran.
Dari Raden Wirajaya, ia memetik pelajaran bahwa kebijaksanaan adalah senjata yang lebih kuat daripada pedang. Dan dari Raden Arya Kusuma, ia belajar bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang mampu merasakan penderitaan rakyatnya dan siap untuk berkorban demi mereka. Keluarga Satrio Piningit bukan hanya keluarga bangsawan biasa. Mereka adalah keluarga yang memegang teguh prinsip-prinsip luhur yang diwariskan turun-temurun, yang meyakini bahwa kepemimpinan bukan lahan, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus dipikul dengan penuh pengorbanan. Kini, Satrio Piningit berada di puncak kekuatan, dengan segala tantangan dan ujian yang harus dihadapinya. Ia tahu bahwa warisan keluarganya bukanlah sekadar nama atau darah yang mengalir dalam dirinya, tetapi sebuah tanggung jawab besar untuk membawa perubahan yang adil bagi seluruh rakyat. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai Satrio Piningit yang penuh misteri, yang mungkin hanya ada dalam legenda, namun dalam hati dan pikirannya, ia menyadari bahwa dirinya adalah penerus dari garis keturunan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan semangat leluhur yang membara, ia siap untuk menjalankan misi hidupnya. Karena dalam keluarganya, hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia, untuk membawa kebaikan, keadilan, dan kedamaian bagi seluruh dunia.